You guys, assalamualaikum, it's us and we welcome back to this channel. So gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini aku ditemanin oleh kakak adik aku, Naswa, dan orang baru kita, tetehku yang tercantik. Oke. Tapi lebih cantik gelas ini. Dan di sini aku paling ganteng guys ya. So, tanpa lama-lama lagi, dosa banyak bacot. Hari ini kita mau cerita horor karena kakak aku punya cerita katanya epic tapi nggak epic banget. Gimana tuh? Langsung aja kita ke pembahasannya. Horror thing is among us, it's so creepy and so scary. Here you go. I hope you guys enjoy the video. Sebenarnya ini ada yang request dari Teteh, kawannya Teteh maksudnya. Request podcast horor, cuman kita ganti aja cerita horor karena alat gak memadai. Oke, enjoy. Jadi waktu aku masih kelas 6. Kelas 6 tuh kayak apa ya? Waktu itu tuh pas lagi guru lagi nggak di kelas ya, dan seisi kelas itu tuh pada main-main gitu, ada yang nyanyi-nyanyi, terus tuh berlarian gitulah, kayak bocil-bocil biasa lah kan. Nah terus waktu itu ada yang nyanyi di depan kelas pakai sapu ala-ala artis-artis gitu kan. Terus, orang nih, orang nih? Iya orang. Okay. Orang kayak kawan-kawan gitu. Kawan aku tuh nyanyi di depan kelas, terus ya dia nyanyi gitu normal, awalnya teriak-teriak nyanyi kayak dia tuh halu jadi artis gitu kan. Nah, terus ya udahlah, orang-orang pada gak peduli gitu sih dengan dia. Terus waktu itu aku duduk di bangku nomor 3 dari depan. Jadi tuh di depan aku ada bangku lagi. Itu tuh bangku sebenarnya kosong sih, tidak ada orang karena orang itu main-main. Nah bangku yang nomor 2 itu tuh juga kosong. Dan di bangku nomor 3 itu aku sama ada satu orang teman aku cowok. Itu kami tuh lagi main rumah-rumahan guys. Rumah-rumahan yang dari buku tuh. Nah kalian pernah nggak sih bikin rumah-rumahan dari buku terus yang jadi orangan itu pena gitu? Nah kami tuh main rumahan itu. Jadi waktu itu tuh pokoknya kami main-main lah kan. Nah, terus yang nyanyi-nyanyi di depan itu kan nyanyi pakai gagang sapu yang udah patah. Jadi itu ada, kami punya sapu gitu di kelas, terus sapunya tuh udah dipakai lagi tapi gagangnya masih ada gitu, cuman patahannya tuh kayak ya udahlah gitu, dibiarin gitu, cuman dimain-main sama anak-anak. Terus gagang sapu tuh kan dia sudah dipakai tuh kan nyanyi gitu, udah nyanyi itu gagang sapu ditaruhnya tuh di lantai, diletain gitu, lantai dekat meja guru. Nah barisan aku yang tadi aku bilang itu tuh deketan lah sama meja guru tuh, ibaratnya tuh kayak gini lah nih dekatnya tuh. Terus di meja guru tuh nggak ada orang sama sekali setelah si kawan yang nyanyi itu kabur ke tempat lain, entahlah dia ikut lari-lari, I don't know. Nah jadi gagang sapu tuh awalnya tetap di lantai diem, dan kami yang cuma di barisan itu tuh cuma berdua, aku sama si kawan cowok tuh. Nah terus kami kan main-main nih, terus kawan aku cowok ini kita sebut saja dia S. Jadi si S ini dia tuh gak sengaja gitu loh nengok ke depan, nah ke depan itu. Terus pas dia ngeliatin ke depan, ternyata gagang sapu itu tuh jalan guys. Nggak jalan, bukan jalan. Bukan jalan guys, maksudnya tuh kayak ada yang narik gitu loh, kayak ada yang narik gitu dari arah sebelah mana itu? Sebelah kanan kami. Nah jadi sebelah kanan tuh dinding ya, terus sebelah kirinya itu lagi itu tuh arah ke pintu keluar. Nah paham nggak? Nah, ya. Terus kan, jadi tuh gagang sapu itu tuh kayak ada yang narik gitu loh dari balik meja guru. Jadi posisi gagang sapu itu tuh yang tergeletak tadi itu tuh sangat-sangat dekat dengan meja guru. Nah jadi waktu itu kami pikir kalau yang narik gagang sapu itu tuh adalah orang. Jadi kan kami pikir tuh kayak di situ tuh ada orang gitu loh yang lagi mainin gagang sapu di belakang meja guru. Kan kalau meja guru zaman sekarang tuh meja guru zaman sekarang tuh kan ini kan ada kelihatan kan kalau apa sih di bawah kolongnya tuh ada kaki gitu kan. Nah kalau dulu tuh pas aku sekolah itu tuh meja gurunya emang rapet gitu loh, ketutup sampai ke lantainya tuh, jadi kita nggak bisa ngeliat kaki guru yang ada di situ gitu kalau lagi duduk di meja guru. Nah itulah, jadi kan pikir itu ada orang kan yang narik. Terus ternyata awalnya tuh si S ini teriak gitu, itu kayak ada yang narik gitu, gagang sapunya gerak katanya gitu loh. Terus tuh aku langsung noleh kan gitu, dan aku membuktikan kalau ternyata itu tuh emang ada yang narik. Terus aku bilang ke si S kalau ala itu tuh paling ada orang tuh yang lagi mainin gagang sapunya, cuman tuh gagang sapunya tuh ditarik untuk pelan-pelan gitu, benar pelan guys. Jadi tuh si S ini penasaran siapa sih yang narik gagang sapu tuh. Nah ternyata pas dia ngelihat ke situ tidak ada yang menarik gagang sapu itu guys. Jadi gagang sapu itu gerak sendiri. Dan dia tuh langsung diheboh gitu loh, dan dia langsung ninggalin kelas sambil teriak-teriak gitu kayak ih gagang sapunya yang narik ada orangnya gitu. Dan dia ninggalin aku di situ guys, yang kayak aku kayak gitu. Aku waktu itu udah takut guys, cuman aku kayak diem gitu karena ya aku pikir itu kayak biasa gitu, dan itu juga udah siang jadi tidak menyeramkan. Terus pernah juga waktu itu tuh ini selanjutnya? Iya yang masih SD kelas 6. Nah SD kelas 6 tuh pernah waktu itu aku
balik dari masjid sholat subuh gitu kan. Terus waktu itu aku sama aku juga, iya kita berdua waktu itu balik dari masjid, terus tuh sholat subuh habis dari masjid kan. Nah kita habis itu langsung maraton keliling-keliling gitu di komplek-komplek ini. Udah gitu pas kita lewatin di rumah yang mungkin ada dekat rumah aku sih, Posyandu, dekat Posyandu. Iya. Nah, dekat Posyandu tuh itu kan ada pohon besar. Iya. Pohon besar gitu kan. Terus aku bilang ke aku ya, ini di atas pohon tuh ada itu kayak aku ya layangan gitu, kayak layangan putih. Layangannya gerak-gerak, padahal subuh-subuh tuh ada angin. Tapi dia gerak gitu. Jadi kan waktu itu kan kita kira itu layangan. Nah, terus tuh menanyakan teh itu apa kata. Terus aku bilang itu layangan enggak sih? Oh iya ya kata kayak gitu. Terus kita tetap jalan lewatin pohon itu kan. Nah, itu tuh posisi yang layangan warna putih tuh. Kita kirain kan itu di atas yo. Nah, terus itu kan emang di atasnya gitu loh posisinya, di atas pohon. Nah, terus tuh kita kan lewatin bekan itu. Nah, pas lewatin pohon itu tuh aku merinding sebenarnya. Cuman aku udah bilang. Tapi apa yang kau tengok tuh? Pocong. Itu enggak, kita semakin dekat. Waktu itu kan tadi dari jauh kan kayak layangan. Pas kita semakin dekat tuh ternyata tuh kayak baju gitu loh. Kayak baju gamis panjang gitu, kayak baju gamis panjang. Berarti bisa dibilang kayak kuntilanak ya. Kayak baju gamis panjang gitulah. Jadi aku kira itu ada orang jemur baju waktu itu aku masih kecil. Gitu. Aku pikir. Tapi itu kayaknya hantu dak sih? Kira-kira hantu dak? Hantu dak kira. Terus tuh aku kan tetap lewat situ kan, dan aku merhatiin itu ternyata baju panjang gitulah. Baju kayak baju gamis panjang gitu. Cuman aku udah nampak sih ada muka orang gitu. Jadi ya aku pikir itu ada orang gantung baju gitu nah. Tapi kan tidak mungkin, maksudnya gantung baju di pohon, ya tidak sih? Ya, ya biasa lah, aku kan kayak ya logika aku udah jalan gitu nah. Oke, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Jadi belum selesai. Nah kan kita kan lewat pohon itu kan. Oke. Nah sudah lewat pohon itu tuh udah agak jauh dikit lah dari pohon itu. Nah harusnya tuh masih nampak sih secara logika, baju putih atau layangan putih tadi itu seharusnya masih nampak. Tapi aku tuh penasaran waktu tuh karena kayak ya kok itu tuh tadi kayaknya layangan atau baju ya gitu. Terus aku ngeliat lagi kan ke belakang yang tempat pohon itu, terus aku tengok itu udah ada lagi. You know? Oh jadi bisa dibilang itu kayak makhluk astral gitu guys ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan cerita yang kedua dari Siti? Yang kedua ini, atau kalian punya komentar yang lain tentang cerita yang pertama dari si Teteh? Bisa komen di bawah teori kalian. So, next ke cerita aku. Oke guys, sekarang aku yang cerita. Jadi cerita ini bermula dari tahun 2008 pada bulan Februari. Jadi namanya Arya. Nah, si Arya ini adalah anak yang bisa dibilang kurang mampu. Nah, ketika ia sudah mulai lulus SMA kelas 3, kan ada acara perpisahan. Tentunya perpisahannya itu jalan-jalan kan. Pergilah mereka semua ke Bogor, tapi harus bayarkan 200 hingga 500 ribuan. Si Arya ini kan nggak punya uang, jadi dia bilang ke gurunya kalau dia nggak mau pergi ke Bogor. Seharusnya si guru ini kan kayak bilang ke anak-anak, yuk patungan, atau si guru bayarin kan ke si Arya ini untuk pergi ke Bogor, tapi malah ngeledekin, malah bilang kok kamu kayak gini, kenapa gak ngabung dari dulu. Nah teman-teman yang dengar kayak gitu malah ngebully si Arya ini. Sudahlah, hancurlah, bikin dia sakit hati pada hari itu. Selesai, pulanglah semua. Nah pada hari semua anak-anak pergi ke Bogor, si dia ini bantu orang tuanya ke pasar, jadi kuli ngangkat beras, ngangkat karung, pokoknya itu kuli untuk dapat penghasilan biar bisa makan, itu bantu orang tuanya lah pokoknya. Nah pas dia lagi bantu-bantu tuh datanglah ada kakak kelas dia. Kakak kelas ini tahu kan kalau dia ini orangnya kurang mampu, dan juga oh dia ini seharusnya pergi ke Bogor kan, tapi dia tahu. Akhirnya ditanyain, kamu nggak ke Bogor kan, mau nggak ikut sama kakak, abangnya kakak mau ada job nih untuk kamu gitu. Ditambah pikir panjang karena ada cuannya juga. Oke kak, mau. Tapi kakak ada ongkosnya, dikasihlah ongkos untuk pergi ke rumahnya si kakak kelas ini. Pas sudah selesai kerja, dia pergi ke rumah kakak kelas tanpa pulang ke rumah lagi. Ceritalah dengan si abang nih kan, abangnya kakak kelas. Si abang kakak kelas nih bilang, paham nggak sih mesin itu? Si abang kakak kelas nih bilang kan, kau mau nggak pergi ke Gunung Salak jadi kayak guide gitulah, pokoknya yang bantu-bantu. Kalau kayak gini bantuin aku gitulah namanya, yang gak usah pakai bahasa Inggris, so iya kan. Karena bayarnya tuh cukup wow gitu kan, 500 ribuan. Maulah si Aryani ngambil itu. Baliklah dia ke rumah. Besoknya berangkatlah mereka nih kan sama kawan-kawannya si abang. Sampailah ke gunung. Si Aryani disuruh nyari ini kayu bakar untuk api unggun. Dapat nih, udah dapat. Pas malam-malam tuh, malam pertama ya. Jadi ada 3 malam nih. Jadi di malam ketiga yang paling epic ceritanya. Malam pertama semuanya nih
main gitar, makan jagung bakar, dan minum bandrek. Sudah senang-senang lah gitu kan. Malam kedua mereka mengadakan sebuah permainan yang mana peraturannya itu kalau misalnya satu botol ini berputar dan terpilih lah, misalnya aku terpilih, aku akan ngasih pertanyaan kepada si teteh dan begitu seterusnya. Nah, mulailah permainan itu. Kemudian terpilihlah yang pertama si abang. Si abang nanya kepada cewek yang bernama Mita. Si abang bilang, ada gak cowok yang kau suka di perkumpulan ini? Ceweknya bilang, ada, tapi dia nyebut siapa cowok tuh. Tapi perkumpulan ini bilang, oh tahu gitu, nah tidak perlu disebut, tahu. Nah, si Arya nih anak yang paling muda lah di antara perkumpulan itu. Dia umurnya 17. Nah, perkumpulan itu tuh ada 23, 24, 25 umurnya. Si abang paling tua. Nah, for your information aja, jadi perkumpulannya ada 9. Arya, si abang, 7-nya dari Jakarta, 4 cowok, 3 cewek. Dah. Jadi salah satunya Mita tadi kan udah aku sebutin. Nah, berputar botol terus sampai semua dapat giliran, dan sampailah botol terakhir. Mereka udah, oh ini yang terakhir bela. Dapatlah yang namanya si cewek Laras. Nah, si Laras ini nanya kepada si Ririn. Nah, nanya lah dia kan, Ririn, apa yang lo paling takutin di dunia ini? Ririn bilang, gue takut kalau gue mati tiba-tiba gue gentayangan terus nakutin kalian semua. Nah, semua pada bilang, ih sok serem nian katanya, baru ketawa-tawa. Nah, sejak kejadian itu tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi yang menerpa. Sudah jadi selesai itu, malam itu selesai. Tapi kejadian horor tuh bukan kejadian horor, suasana horor tuh mulai terasa mencekam. Malam ketiga ini tiba-tiba si Ririn kehilangan mantel. Nah, si Ririn ini tiba-tiba mencari mental terus sih. Mantel. Dia mencari mantel. Mantelnya tuh hilang, katanya mantelnya warna putih gitu. Kehilangan lah kan dia. Terus yang lain pada nanya kan, di mana kan naruhnya, kau naruh di mana gitu, nah kan. Dia lupa naruhnya di mana. Dicarilah sama kawan-kawan cewek, cowok, si abang dan juga Arya. Dicari, tidak ketemu. Nah, sudahlah, karena udah malam, besok kita cari sama-sama. Sekarang udah tidur, istirahat. Tidurlah nih kan, tidur semua si cewek. Jadi ada 3 tenda. Tenda si abang sama si Arya, cewek sama cowok, pas. Nah, tidurlah cewek cowok kecuali si abang sama si Arya di satu tenda nih. Cerita-cerita orang nih. Pas lagi cerita-cerita, tiba-tiba ada sesuatu berwarna putih yang lewat, terbang. Nah, rupanya itu adalah mantelnya. Pusing mental terus. Terus ngapain? Heran. Tiba-tiba rupanya itu adalah mantelnya. Nah, si abang rupanya ngeliat juga si Arya. Kata si abang, Arya, kamu lihat nggak tadi barusan lewat? Ya bang, aku lihat juga. Mungkin itu mantelnya si Ririn, kata si Arya. Kata si abang, iya bisa jadi. Aku ambil ya bang, kata si Arya. Jangan, kata si abang. Kenapa bang? Kata si Arya. Nanya si Arya kan. Mungkin saja itu dimaini sama jin, nanti kita kena apa-apanya. Ya udah biarin aja itu jatuh di mana nanti kita ambil. Atau besok kita ambil. Ya udah bang, oke. Tidurlah si abang karena kayak buat sip-sip gitu, karena jaga-jaga karena kejadian horor tadi. Si abang pesan, kamu jaga-jaga nanti jam 2 bangunin abang. Dan apa tadi? Suruh baca doa. Baca doa lah si Arya nih kan. Sambil dia sebenarnya gemetar takut-takut gitu. Tapi dia memberanikan diri sebagai cowok yang perkasa. Oke. Seiring berjalannya waktu, si cewek, ada 2 cewek, tiba-tiba bangun pengen minta dikawani kencing. Namanya Laras dan Ririn. Ngomonglah ke Arya kan. Pas ngomong ke Arya nih bangunin si abang. Si abang tidak bangun, rupanya ngorok kayak kebos. Kayak itu tulisannya, bukan aku yang ngomong. Oke. Akhirnya ya Arya lah sebagai cowok yang perkasa, sebagai cowok yang tangguh yang menemani mereka berdua kencing. Kencingnya bukan di gunung lah, masa di gunung sih? Ya di sungai. Turunlah mereka ke sungai, agak lama. Pas lagi jalan menuju ke sungai, itu tuh kayak ada yang manggil si Ririn, Rurun, gitu. Kan Ririn noleh kan, yang lain pada noleh juga sih. Nah, ya kayak ada yang manggil dak sih? Iyo, mungkin Mita kan tidur. Udahlah, nanti biar kita bahas itunya. Jadi si Arya ini kayak mulai tahu-tahu gitu lah kan, tadi ada kejadian horor cuma dia tidak mau bilang. Nah, si Arya ini sebagai cowok kan jalan di depan. Jalan nonton lah, jalan sampai kencing lah akhirnya kan, si Ririn dengan Laras kencing dan si Arya kencing, cuma beda tempat, udah kayak gini ya. Oke. Nah, pas lagi kencing selesai kencing, si Ririn nengok ada yang terbang. Jatuh di atas batu-batuan yang ada di sungai. Apa tuh? Kayaknya mantel aku lah itu tuh kata dia kan. Nah, mentalnya lepas guys. Mantel aku lah itu tuh kayaknya. Kok bisa sampai sini? Bercandanya udah keterlaluan lah gitu nah kan. Kok belepotan sih gue ngomong. Bercandanya keterlaluan banget sih gitu ngomongnya kan.
Ya udahlah, kata si Arya, kata si Laras, udahlah ambil aja, nanti aja kita bahas itunya, ini gelap gitu. Diambil lah kan, tapi belum dipakai sama si Ririn nih, pakai bawa jalan. Sampailah ke tempat, rupanya orang ini nengok si Mita. Mita inilah duduk di atas api unggun. Mita, kau tadi manggil kami ya? Tidak, aku baru bangun, kata dia kayak gitu kan. Jadi siapa tadi yang manggil? Entahlah, ya nah, sudahlah, tidur, kata si Arya ini kan, tidurlah semua kan, nak mulai tidur. Sebelum tidur, si Ririn ini masuk duluan. Jadi si Mita sama si Laras masih kayak nunggu di api unggun gitu loh. Masuklah kan si Ririn ini sambil pakai mantel putihnya nih. Mental putih, mental ada macam-macam guys. Mantel putihnya tuh kan. Nah, tidak lama, beberapa detik, cuma beberapa menit kemudian tiba-tiba dia tuh kayak teriak, panas. Ada panas kayak itu lah. Dia teriak pokoknya, gitu lah kan, dia teriak. Nah, semua panik lah, masa enggak, langsung masuk ke dalam tenda yang nanya, kamu kenapa? Rupanya dia sudah kayak orang kesurupan gitu lah kan, sampai loncat-loncat, tapi loncat-loncatnya bukan lucu ya, loncat-loncatnya kayak pocong gitu loh. Nah, dia loncat, pokoknya histeris gitu lah kan, loncat-loncat, semua pada panik lah. Wih, paniknya, pokoknya panik. Wih, gayanya seieunya akhirnya. Nah, paniknya padahal kan, udah loncat-loncat, rupanya keluar ini kan. Saking anehnya dia loncat sampai hilang bentuk kemana entah. Tapi orang ini masih bisa ngikutin jejak dia lari kemana gitu, loncatnya kemana gitu. Nah, dia loncat rupanya ke pohon-pohon. Duduklah di situ rupanya si Ririn nih. Loncat ke pohon-pohon? Duduk di pohon-pohon, duduk di atas pohon gitu loh, di dahan-dahan pohon. Loncat ke pohon. Duduk di atas pohon-pohon. Nah, duduknya tuh kayak ala-ala setan-setannya di film-film gitu loh. Iya. Kayak ala-ala di film-film gitu. Gitu. Semuanya datang, Aira lagi, Arya, semua datang. Si Arya, siapa tadi, Mita, Laras, cewek-cewek yang lain, cowok, terus si abang datang nih, lihat, Ririn turun, kok ngapain di situ? Rupanya si Ririn nangis kayak minta tolongin Ririn, kayak gitu. Rupanya pas si abang mau ngambil dia tuh, dimainkan manjatnya si abang mau nariknya si Ririn. Pas dia tengok, rupanya udah jadi pocong. Nah, kok bisa jadi pocong? Nah, ini dia bilang tuh, percaya atau tidak itu tergantung kalian, tapi benar-benar dia ini berubah jadi pocong padahal belum mati. Jadi si Ririn ini kayak minta tolong. Jadi semua tegang lah kan, takut serba apa lah. Kayak mana kalau kita nengok pocong, nengok hantu, kok banyak nih hantunya, tidak apa, nengok pocong lah kan. Si Ririn nangis udah nangis tuh, dia malah loncat kemana-mana, kayak ke pohon lain, ke pohon sini, ke pohon situ. Yang ini pada kaget lah kan, nyuruh, woi, si Laras ini bilang, Rin istighfar. Si Mita pingsan, yang lain ini pada tegang-tegang semua, kayak gak bisa kaku gitu lah, kayak nengok setan. Padahal itu tuh Ririn, cuman Ririn ini kayak, itulah nanti kita ceritain. Nah, gara-gara kayak gitu, orang ini memutuskan untuk, udahlah kita balik biarlah jam 3, jam 4, beberes lah mereka. Si Ririn itu masih lah nangis, bukan nangis setan gitu lah. Sudah gitu lagi kan. Tapi si Ririn ini kayak masih ngejar gitu loh, tapi ngejarnya tuh lompat-lompat dari pohon ke pohon gitu. Nah, itu yang bikin kok scary and creepy ya. Sudah beberes orangnya pergi lah kan sambil jalan. Nah, rupanya Ririn nih ngikutin. Kata si Ririn, jangan ninggalin saya, tolong saya, jangan ninggalin saya, kata dia bilang kan. Dia sambil lompat tuh, ngikutin sambil lompat. Si Arya nih sebagai cowok kan berusaha kayak berani, padahal dia takut, nangis dia tuh. Si Arya nangis gara-gara yang kejadian itu tuh, karena si Ririn tuh loncat di atas tuh lah, gitu kan, ngeri dah sih kayak gitu. Nah, pas berhentilah orang ini sebentar gitu lah, kata si Laras kan, janganlah kayak gini, kita tolongnya si Ririn ikut gara-gara kita juga kan. Nah, ditolongin lah kan si Ririn, tapi Ririn ini capontah, hilang muncul kayak gitu loh, tapi seram gitu lah kan, aneh dah sih kok tiba-tiba dari manusia jadi setan. Nah, itu pasti kalian dari sini berpikiran, mantelnya bukan mentalnya. Oke. Nah, jalanlah orang ini, sudah hampir menepi dari gunung, sinyal pun masuk. Akhirnya HP bunyi, rupanya HP itu HP-nya si Ririn. Diangkat sama si Mita pun Laras yang angkat, diangkat sama Laras. Halo, ini siapa? Bukan kayak gitu ya. Halo, rupanya itu bapaknya si Ririn ya. Ririn mana? Ririn bawa mental, astagfirullahaladzim. Ririn bawa mantelnya bapak ya? Iya pak, jadi dibawa itu. Pokoknya itulah kan, bla 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 bla. Si bapaknya bilang, jangan sampai Ririn pakai mantelnya bapak ya yang warna putih itu. Udah kepake pak, dan Ririn sekarang jadi pocong. Kata dia, ini sensor nanti ya. Bapaknya bilang, udah sih. Iya. Bisa dah sih. Pokoknya kalian harus kasih tahu di mana kalian berada sekarang, biar bapak ke situ. Ya udahlah,
Pulanglah mereka nih. Si Ririn ini udah pergi kemana entah, hilang muncul. Rupanya sudah pergi ke tempat pemukiman warga. Jadi pada saat itu pemukiman warga tuh kayak heboh dengan penampakan pocong yang nangis-nangis gitulah di daerah itu. Tau lah kan Gunung Salak di mana daerahnya, udah salah aku sebutin tempatnya. Nah, sudahlah kan. Gara-gara seharusnya orang ini balik semua, cuman tidak jadi gara-gara orang ini khawatir dengan Ririn juga. Jadi orang ini nunggu, tidur kayak nginap lah di rumahnya si abang. Termasuklah si Arya. Ya nginap lah kan, nginap lah. Datanglah bapaknya dari Jakarta kan, jauh. Datanglah udah sampai. Pas udah sampai, bapaknya ini kayak bawa orang pintar gitu loh, kata dia kan. Sudah bapaknya ini nanya-nanya, beda, astagfirullahaladzim. Bapaknya ini bilang lah kan ke anak-anak Jakarta nih, kalian balik bela. Ini biarlah bapak yang ngurus dengan nih si abang sama si Arya nih, karena orang ini yang nengok tadi kan, yang dekat sini juga rumahnya. Ceritalah si Arya dengan si abang tadi kronologi dari mana kok bisa berubah jadi pocong si Ririn nih, cerita ini tuh. Dan sudah paham sana sini, si bapak bilang mantel itu tuh bukan sembarang mantel itu adalah jimat. Bapak ini kayak ilmu hitam gitu loh, tuh jangan sampai kalian kayak gini, hati-hati loh. Jadi kalau ada yang pakai itu akan berubah jadi pocong, kata bapaknya gitu. Sudahlah, selain dia kayak ibarat mau jadiin tumbal lah. Kalau seminggu diketemuin juga si Ririn tuh, Ririn akan mati. Dan dia jasadnya tidak akan diterima dari bumi, jadi hantu gentayangan gitu loh. Nah, udahlah, mau kita harus cari si Ririn, kata bapaknya kan. Cerita, mulailah mencari. Arya mau ngikut lagi ke gunung. Si abang juga sama si orang pintar tadi kan. Si orang pintarnya diajak sama si bapaknya si Ririn. Pergilah ke gunung, masang tenda lagi. Pas masang tenda, di sini epic lagi. Si Arya nengok setannya kakek, badannya besar kayak pohon tingginya. Mukanya tuh kayak hancur gitu, astagfirullahaladzim. Kayak gitulah kan, mukanya tuh begah. Gara-gara dia takut, pejam mata dia sambil nangis. Rupanya marah si kakek tuh, tapi kakek tuh tidak bilang marahnya tuh lain gitu lah kan. Cuma si orang pintarnya bilang, kau dosa tutup mata, kau buka mata bela, kalau kau takut kau nunduk ibu mata kau. Kakek tuh marah, katanya kayak gitu kan. Udahlah diikuti sambil nangis tuh dia, sambil nangis dia kakek tuh. Rupanya kakek itu adalah penjaga gunung tuh setannya penjaga gunung tuh. Jadi ceritalah si orang pintar ini sama si kakek setan tuh, atau kakek setan tuh, si Ririn tuh tidak diterima karena bawa mantel tadi tuh, tidak diterima di gunung tuh. Jadi dia tuh susah gitu lah kan, diusir ke tempat lain. Diusir ke tempat lain. Jadi dia tuh ke pemukiman warga, kata si kakek nih, pergilah ke pemukiman warga lagi, cabut lagi si tenda tuh. Ribet kan, ilah ribet. Udah nanya, rupanya pas nanya warga lah, banyak warga tuh heboh. Iya ada pocong, ada yang nangis, ada yang sini. Kayak orang-orang ngerumpi dah sih aku ngomong, woi. Ya biar. Sudah. Terus? Udah nampak lah, sini. Tapi banyak yang dengar tuh cuma nangis bae, bukan pocong. Cuman yang lompat-lompat tuh kadang ketengok bae gitu nah. Cari demi hari demi hari. Hampir seminggu nih, barulah ada yang bilang ada penampakan pocong loh di atas itu. Bisa sih. Ada penampakan lontong loh di atas genteng itu, katanya kayak gitu. Pergilah orang tuh ke tempat warga di mana yang ada yang dibilang tadi tuh. Pergi situ. Rupanya dia ada di situ. Nah di situ orang pintar tuh terus ngambek, pokoknya bertinju lah dengan ilmu setan tuh. Selesailah akhirnya, singkat cerita, si Ririn alhamdulillah terselamatkan. Dia pingsan, dibawa ke rumah sakit. Mantel tadi tuh tidak tahu kemana, nggak dijelasin lagi sama si Tret nih. Cuman pas di rumah sakit tuh si mama ini nyokapnya datang kan, nyokapnya datang. Atau nyokapnya nih bilang, Papa, sampai kapan Papa mau apa sih ngomongnya ya gitulah kan, sampai kapan Papa mau mengisi ilmu hitam begitu. Papa itu diam karena marah sama istrinya kan, gara-gara bahaya ilmu hitam nih guys ya, jangan sampai kalian satanis entah kayak gitu ya, ini nggak bagus. Sudahlah, semua itu berakhir secara cepat, begitu saja ceritanya. Dan sampai saat itu si Arya tuh trauma mau naik gunung karena kejadian itu. Ngeri dah sih, tiba-tiba jadi pocong. Ngulang terus. Nah, di sini sih kalau menurut aku sih memang ngeri dah ya, kalau kita posisinya kayak Arya, kayaknya ngeri dah sih ya, tidak Pak? Tiba-tiba jadi pocong gitu. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar thread yang satu ini? Atau apakah kalian memiliki cerita yang lainnya tapi mirip dengan cerita ini? Please komen di bawah. Oke guys, gimana dengan cerita-cerita horor yang sudah kami sampaikan dari Teteh, kemudian aku. Dan aku harap kalian semua enjoy. I hope you guys enjoy the video. Klik like-nya, follow kami di Instagram, Twitter, dan Facebook di description box aja. Dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku
kami upload video baru. Karena kami gak sabar banget buat ketemu kalian di Jumat depan. Assalamualaikum.